Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita melihat banyak sampah tidak hanya di daratan tetapi juga di perairan. Hal ini disebabkan karena paradigma baru terkait sampah yang bisa dijadikan sumber daya baru masih kurang mengena di pikiran masyarakat. Contoh permasalahannya yaitu pada Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Dan berdasarkan SNI terdapat jenis sampah padat kayu yang mendominasi jenis sampah di TPS sekitar pelabuhan. Oleh karena itu, di sini penulis menjabarkan informasi terkait dengan bagaimana produksi kayu hingga menghasilkan sampah, pengolahan sampah padat kayu hingga hambatan yang akan dihadapi nantinya. Itu rumusan masalah pada makalah kami, yaitu apa saja hambatan dalam mengolah sampah padat pada industri kayu dan untuk tujuannya untuk mengetahui hambatan dalam mengolah sampah padat pada industri kayu dan juga manfaat dari makalah kami, yaitu menambah kesadaran para pembaca akan pentingnya pengolahan sampah padat pada industri kayu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang kayu. Jadi kayu adalah bagian atau cabang serta ranting dari tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Jadi kayu ini biasanya digunakan untuk perabotan, biasanya digunakan untuk keperluan bahan bangunan, misalkan membuat pintu, jendela, rangka atau atap. Ya, jadi lalu saya akan menjelaskan apa sih pengertian pengelolaan sampah padat itu. Jadi yang dimaksud pengelolaan sampah padat itu adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Jadi sampah ini kan dihasilkan dari hasil kegiatan manusia. Biasanya dikelola untuk mengulangi dampaknya terhadap kesehatan dan dampaknya terhadap lingkungan atau estetika. Jadi pengolahan sampah juga bisa dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam gitu, atau recovery. Tahap produksi pada industri kayu yang pertama persiapan bahan baku seperti pembersihan material dari kotoran, pembuangan kulit kayu, pemotongan kayu menjadi lebih kecil dan penghalusan kayu agar siap digunakan. Yang kedua, proses produksi yaitu pemotongan dan pembentukan kayu seperti wujud yang diharapkan. Yang ketiga, pengemasan produk seperti penghalusan, pewarnaan atau pengecatan, proses finishing dan pengepakan produk. Kayu sendiri merupakan barang atau benda yang sangat memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, sehingga di negara kita Indonesia yaitu barang kayu ini dipakai buat perebutan sehari-hari. Oke, berikut saya sebutin barang-barang yang hasil dari olahan kayu. Yang pertama ada kayu lapis, lalu ada kayu berkajian, lalu ada kayu serpih atau chip, lalu ada thinner, lalu ada blackboard, dan tak lupa yaitu furniture dan kertas. Selanjutnya yaitu pengolahan sampah padat industri kayu. Limbah yang dihasilkan dalam aktivitas industri perkayuan biasanya sebagian besar berupa serpihan kulit kayu, potongan-potongan kecil kayu, dan serbuk kayu atau butiran-butiran halus kayu. Pemanfaatannya seperti yang pertama sebagai kayu bakar, yang kedua yaitu sebagai bahan baku etanol, yang ketiga yaitu pembuatan pupuk kompos. Nah, di sini serbuk kayu akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk kompos setelah dicampur dengan limbah-limbah lain seperti sampah organik, dedaunan dan lain-lain. Dan yang terakhir didaur ulang sebagai kerajinan. Nah, di PT KTI di Probolinggo kulit kayu dimanfaatkan kembali menjadi lemari. Menjelaskan tentang hambatan-hambatan dari pengolahan sampah itu sendiri, yaitu tidak adanya komunikasi atau kurang kompaknya antara dua pihak, yaitu pemerintah dan warga yang memiliki sampah. Nah, dari situlah sampah-sampah sendiri itu tidak bisa diolah. Oke, berikut adalah hambatan-hambatannya. Yang pertama yaitu program sering dianggap bukan program pemerintah. Lalu yang kedua, di samping itu banyak pendapat-pendapat dari warga yang tidak cocok dengan pemerintah. Lalu yang ketiga, dari sikapnya pemerintah yang kurang terbuka dengan masyarakatnya. Lalu yang keempat yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengolahan limbah sampah ini sendiri. Jadi, sampah padat kayu adalah sampah yang mendominasi jenis sampah di TPS, yaitu sekitar 49,2%, namun dapat diminimalisir dengan prinsip pengolahan sampah terpadu yang menjadikan sampah menjadi sumber daya baru. Sisa produksi furniture yang menghasilkan sampah padat kayu namun dapat diolah menjadi kerajinan tangan ataupun pupuk kompos. Namun ada beberapa hambatan yang dihadapinya seperti sikap masyarakat yang apatis dan minimnya pengetahuan yang dimilikinya.
Saran penulis dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut adalah: satu, edukasi sosial masyarakat; yang kedua, melakukan koordinasi dengan stakeholder daerah; yang ketiga, melakukan kerjasama dengan balai latihan kerja. Adapun saran penulis terhadap kesempurnaan isi makalah selanjutnya yaitu: yang pertama, ada mengadakan survei atau observasi secara langsung; kedua, mencari referensi yang aktual; yang ketiga, berkonsultasi dengan stakeholder daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.